Ternyata kabar di dalam perjalanannya bosnya ada pesawat yang jatuh. Berita demi berita ternyata ada Tommy namanya bosnya di sini. Bersama dengan keluarganya. Jadilah rumah itu dan seluruh aset-asetnya si bos ini miliknya security. Apa artinya ini? Dalam hidup ini jangan pernah kita ini merasa lebih daripada yang lain, karena itu semua titipan dari Allah. Ingat, itu titipan dari Allah. Kalau Allah yang menghendaki, sama dulu, sama dulu waktu saya jadi anggota dewan, satu yang selalu saya pikir, ada orang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, semoga diberikan rezeki. Saya bilang, kalau rezeki itu rezeki anggota dewan, berarti saya harus lenser gitu. Ada namanya PAW. Nah ini semua yang kita, Bapak Ibu, artinya oleh karena itu dalam hidup ini tidak ada yang bisa menduga kita hanya menjalani hidup ini. Maka sepanjang kita diberikan kesempatan hidup, berbuatlah sebaik mungkin, karena kesempatan berbuat baik itu tidak datang berkali-kali. Kadang-kadang kita lihat ada orang miskin, dia bilang kalau saya kaya, saya akan menyumbang. Kenapa mesti menunggu kaya? Nah, orang miskin juga itu sumbangannya cakep, Bu. Apa sumbangannya orang miskin? Senyum. Tabassamu fi wajhi akhi talaka sadaqah. Jadi orang yang tidak mampu itu tidak ada uangnya, apa sedekahnya? Senyum. Makanya kalau tidak punya uang, mulai start dari rumah senyum saja. Masker apa? Terhalang sih senyum. Jangan dibalik, orang kaya sumbangannya senyum. Yang senyum itu orang yang tidak mampu, itu maksudnya itu hadis. Tapi jangan juga, ya kan senyumnya orang miskin itu, jadi orang kaya tidak boleh senyum. Itu bukan, kan orang kaya itu. Makanya begini, di akhirat itu kan ada 4 orang bertengkar ya. Orang kaya, yang dermawan, haji mabrur, dan orang mati syahid, termasuk ustadz. Berdebat, mana yang harus lebih dulu masuk surga? Kata orang kaya, saya, karena saya dermawan. Kata haji mabrur, saya kan mabrur. Terus kamu, saya mati syahid. Ustadznya diam-diam jadi penonton. Akhirnya berdebat datang malaikat Jibril menyelesaikan perkara ini. Kenapa kau merasa lebih duluan, mau merasa berhak lebih duluan masuk surga? Saya Jibril, dulu di dunia saya orang kaya dermawan. Katanya orang kaya yang dermawan lebih duluan masuk surga. Kata siapa? Kata Ustadz. Ditanya Haji Mabrur, kamu? Saya Haji Mabrur. Katanya Haji Mabrur lebih duluan masuk surga. Kata siapa? Kata Ustadz. Nah kalau kamu? Ya saya juga, kata Ustadz. Ternyata sumbernya cuma satu, kata Ustadz. Kalau begitu Ustadz, silakan Anda duluan. Jadi Ustadz ini duluan. Tapi apa kata Ustadz? Tidak. Saya memang kasih tahu mereka, tapi saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya yang dermawan, yang membangun panti asuhan, yang membiayai kegiatan-kegiatan sosial. Inilah sebabnya sehingga saya bisa jadi ustadz seperti ini, karena dia. Maka saya sebagai saya tadi sumbernya itu semua, saya persilahkan orang kaya dulu masuk surga. Jadi itu anunya itu tertibnya, orang kaya dulu masuk, ustadznya belakangan. Legowo tuh Ustaz. Makanya jadilah ada yang mengatakan harta tadi tidak dibawa mati, kata siapa? Memang kalau bicara kehidupan dunia tidak dibawa mati, setengah mati juga kalau tidak punya harta, tapi sebetulnya harta bisa dibawa mati. Kirim memang duluan. Bagaimana cara mengirim duluan kita punya harta itu? Yang masuk di masjid sudah terkirim itu Pak. Jadi kita ada rekening surga itu ada. Itu yang kita kirim duluan. Karena nanti kalau kita mati itu tiga hal itu yang mengantar.
ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, dan amal. Fayarji'u ithnani, kembali dua. Apa yang kembali? Kembali keluarga, kembali harta, yang tinggal cuma amal. Itu tadi, harta kita yang sudah dibelanjakan di jalan Allah, itu yang tinggal. Yang masih di kantong, kembali itu Pak. Kalau kita mati, jangan dikira doang di kantong itu orang tidak cari, dibuka itu. Keluarga, tak ada keluarga itu bagaimanapun sayangnya sama kita kalau kita sudah mati. Istri kita yang pernah kita berjanji sehidup semati, kalau mati Miki, janjinya sampai di situ. Jangan dia mau temani masuk di kuburan, disuruh jaga saja di kuburan, mana dia mau. Oleh karena itu saya kira apa yang harus kita persiapkan ini, sebenarnya teman kita yang paling setia apa? Amal kebajikan yang kita pernah buat, itulah teman kita yang sesungguhnya. Karena nanti pada hakikat mati itu saya katakan tadi apa? Hakikat mati itu perceraian. Kapan sudah mati bercerai ini segala-galanya. Harta yang kita kejar, yang kita kumpul, kita pisah dengan harta. Anak kita yang selama ini taat sama kita berpisah dengan anak kita. Istri kita, suami kita yang setia mendampingi kita berpisah. Tidak ada lagi. Sahabat kita yang katanya sahabat yang luar biasa sependeritaan, kalau sudah mati selesai sampai di situ, bercerai sudah. Maka ini tadi, mati adalah bercerai. Makanya yang ditakuti kan perceraian, tapi pasti yang namanya mati tidak bisa takut, tidak takut, kita pasti itu terjadi. Oleh karenanya, selama kita masih diberi kesempatan hidup ini, kita mumpung masih hidup, bersatulah kita. Karena kalau kita sudah mati, sudah tidak ada lagi yang bisa diceritakan tentang itu. Bahkan setiap kita anak tidak lagi bisa membantu orang tua, tidak lagi bisa mendidik anaknya. Semua nafsi-nafsi masing-masing mempertanggungjawabkan. Bahkan Rasulullah bercerita, nanti dia pada masyar itu Aisyah, dia kasih tahu istrinya, Bu, di pada masyar itu semua kita kumpul, itu tidak ada lagi pakaian. Aisyah malu. Baru mendengar itu malu. Kalau begitu ya Rasul, malu sekali itu. Karena di semanan itu, makanya kita sudah tidak ada lagi. Karena pada saat itu, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada lagi saling mempedulikan. Makanya perkara ini apakah cerita Israiliyat atau apa yang pasti bahwa itu gambaran di akhirat nanti. Tidak lagi satu orang memperhatikan antara satu dengan yang lain. Yang paling penting Bapak Ibu jamaah KKW yang saya muliakan, yang paling penting adalah bagaimana kita ini mengukur persatuan dan kesatuan kita. Karena yang saya ingin sampaikan pada saat ini inti daripada pembicaraan kita, ada yang harus kita jaga, ada rukun persatuan persaudaraan. Ya, arkanu ukuwai, ada hukum. Yang pertama itu apa? Ta'aruf. Saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Itu salah satu rukun mutlak itu. Kalau kita merasa bersaudara tapi sedang tidak saling kenal mengenal, tidak ada gunanya. Jadi apa itu yang pertama? Ta'aruf. Kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Apa yang harus dikenal? Bukan hanya mengenal nama. Biasanya kan kita ini seringnya hanya mengenal nama. Paling bagus kita kenal siapa dia, siapa keluarganya, dan bagaimana kepribadiannya. Itu kalau kita kenal itu semua kan kita merasa nyaman dan aman dengan orang-orang yang baik. Karena juga dalam hadis itu kita dituntun wa qulata'us shalihin, cari teman yang soleh. Bukan Muhammad soleh, yang soleh perangai. Muhammad soleh bisa saja namanya Muhammad soleh, tapi perbuatannya, maaf kalau ada yang namanya Muhammad Salih ini, bukan itu yang saya maksud. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tafahum. Saling memahami. Enak kan? Kalau kita sudah saling memahami, coba ini kita ini kalau kita saling memahami kan tidak akan terjadi apa-apa. Biasanya kalau kita pahami orang itu, dia lagi ada masalah dengan kita pahami memang ada masalah. Yang susah itu kita ini
biasanya subjektif, Bu. Kita hanya mau dipahami, tidak mau pahami orang. Ya kan? Biasa kita begitu itu. Kalau kadang-kadang begini, coba. Yang sering kita buat itu malahan kita tidak, seolah kita tidak merasa. Contoh, ada salah satu perkara yang dosanya sangat besar tapi gampang dibuat. Ini juga penghancur daripada persaudaraan. Satu perkara yang besar dosanya gampang dibuat. Apa itu? Ghibah. Biasa ini kelingi reseng ghibah. Ghibah itu dari kata tagai, artinya orang yang diceritakan itu yang tidak di depan kita. Itu namanya ghibah. Weh, dia salah ada di minggu ya. Maka lagi biasa. Jauh cecil ada yang balik bola. Maka lagi nak punya bicara bobo. Oh hebat kok pada mau bicara bobo tuh nih. Cecil ada yang balik bola main. Nak punya bicara bobo. Ada pada di minggu ini yang bicara bobo tuh nih. Kita tidak suka kan? Tapi itulah yang kita buat. Makanya kenapa sadar itu penting? Maaf ini, kata-kata sadar kami telah ada di yang kalinya. Apa sih sebenarnya itu sadar? Sadar. Apa itu sadar? Maingat. Pokoknya sadar. Sadar itu sebetulnya merasa. Nah, kok angkat tomat tua, nah semua pilih nama lolo, dia sadar itu. Mana tomat tua, dia semua pilih nama lolo. Itu tidak sadar itu. Sadar merasa. Makanya yang bahasa ini kan kita dapat dalam Al-Qur'an ini. Wa malayashurun, yaitu tidak merasa. Jadi tidak sadar. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia sudah dekat ke Allah. Padahal Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, siapakah yang paling cerdas di antara kami ini para sahabat?" Saya melihat Rasulullah itu perlakuannya para sahabat tidak bisa dibedakan. Tapi sekiranya kami minta, siapa yang paling cerdas di antara kami? Kata Rasulullah SAW, yang paling cerdas di antara kalian itu adalah orang yang banyak mengingat mati. Ternyata kita orang cerdas itu cuma itu. Tidak sekolah kan, itu mengingat mati. Ingat mati saja sudah cerdas. Bertahun-tahun kita sekolah, lalu sekolah kita melupakan kita mati. Sebenarnya kita belajar untuk bodoh. Ilmu kadang-kadang menyebabkan orang lupa mati. Harta kadang-kadang menyebabkan orang lupa mati. Pangkat menyebabkan orang lupa mati. Makanya ada satu ungkapan bahasa Arab yang menurut saya sudah tidak relevan. Apa itu? I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu gada. Kerjakan duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakan akhiratmu seakan engkau mati besok.